Halo, Safir di sini dan di video kali ini kita akan berbicara tentang abilitas pembelajaran daring selama masa COVID-19. Namun, di sini kita tidak akan berbicara sendiri karena kita akan bincang-bincang bersama teman saya namanya M. Alfain Khoir, dan kebetulan dia salah satu mahasiswa di Universitas Islam Malang, dan kita akan berbicara bincang-bincang melalui virtual. Saya akan melakukan panggilan video call nanti ya. Jadi seperti apa kelanjutan videonya, tetap terus tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Oke. Baik, kita akan langsung saja panggil pembicara kita melalui video call. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Alvin. Bagaimana kabarnya, Mas, sama keluarga? Baik, alhamdulillah. Ada di Madura. Ya, masih di Madura ini, Mas. Oke, oke, Eh, oke. ini, Mas, kita mau itu ya, mau bicara-bicara singkat seputar abilitas pembelajaran daring semasa COVID-19. Seperti itu ya. Hmm, ya, ya. Karena Silakan. tentu beda kan ya Mas, pasti di setiap daerah seperti di Madura dan Malang pasti jauh berbeda kan, maksud saya seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Ya, untuk di Universitas Islam Malang sendiri, di kampus Mas sendiri, apakah masih melakukan pembelajaran daring Mas? Atau sudah sebaliknya sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya? Untuk saat ini masih daring, gitu ya. Terus untuk perpanjangannya itu rencana sampai 2021 ini. Semester kalau aku itu rencana itu katanya mau semester 6 ini udah aktif gitu ya. Tapi kan kita juga tahu dari kemarin kan mau yang kampus saya sendiri itu katanya aktif semester yang kemarin gitu. Terus diperpanjang ini belum tahu. Untuk kegiatannya sendiri di kampus ada teman-teman itu ya yang skripsian, bimbingan. Ya kalau dari luar semua luar Malang nggak bimbingannya online tetap online. Tapi kalau aktivitas yang untuk bimbingan itu yang asli Malang, mahasiswa Malang itu tetap berjalan. Itu salah satunya. Yang kedua, ada hal tertentu mungkin saya lihat sendiri itu ketika di kampus eh, dosen terus apa ya aktivitas akademika itu juga sering datang ke kampus. Mungkin ada hal tertentu yang tidak bisa didiskusikan atau dibicarakan di online gitu. Tapi untuk mahasiswanya sendiri selain dosen dan yang bimbingan itu tetap daring sampai sekarang gitu. Kalau Oh, di kampus saya. oke, Hmm. oke. Untuk medianya biasanya yang digunakan seperti apa, Mas? Dari dosen Medianya ke macam mahasiswa. iya, medianya macam-macam. Tapi rata-rata sih kebanyakan pakai Zoom kebanyakannya. Terus yang kedua yang juga banyak juga yang digunakan oleh dosen Google Classroom. Ada yang berbeda, ada dosen saya itu pakai YouTube itu penjelasannya itu di pakai audio visual, PPT-nya yang ditambahkan terus dosen suaranya itu direkam terus diupload di YouTube. Ada yang begitu. Ada yang WA juga gitu ya. Kalau dosen-dosen yang sudah sepuh mungkin beliau tidak terlalu tidak terlalu menguasai teknologi seperti kita itu ya. Itu kebanyakan pakai WA gitu ya. Oke, WA. oke, oke. Untuk Mas sendiri nih, selama kurang lebih 8 bulan lebih ya kita sudah melakukan aktivitas dari rumah ini ya, pembelajaran dari rumah. Dari hal positif, Hmm, dari hal positif yang dapat Mas rasakan sejauh ini seperti apa perkembangannya? bagus. Pertama saya tidak menemukan positif pas awal
COVID itu, karena belum merasakan itu ya. Masih Ya, awal kok gini iya iya. kuliah gitu. Oh, soalnya nggak biasa terus lama kelamaan saya bisa melihat di situ ada pemangkasan apa ya? Pemangkasan kegiatan yang kita kita rasa itu formalitas, terlalu formalitas kayak kuliah berangkat gitu ya, berangkat ke kampus, terus jamnya jam begini begitu tidak fleksibel begitu. Iya iya Mas. Sekarang saya rasa itu enak gitu. Apa ya? Kita itu mendapatkan esensi gitu, esensinya dapat, nggak terlalu kaku kayak kemarin pendidikan ke kampus, terus tugas harus bertemu dosen ini itu tidak ada, adanya ini daring gitu ya, enaknya di situ gitu, fleksibel gitu. Iya iya iya. Dari dana juga pengeluaran nggak terlalu banyak, nggak kesana kemari bensin gitu ya kan biasanya kalau mahasiswa Iya iya. itu kan bensin dan semacamnya itu sih itu positifnya Iya positif dari tapi nah itu mas kalau saya lihat itu sampai sekarang tetap ada negatifnya itu yang lihat oh negatifnya ini iya ada iya iya. ya ada lah. Ya, dari penjabaran Mas tadi sudah terbukti ya bahwasanya pembelajaran daring itu tidak hanya membuat dampak negatif bagi kita. Untuk selanjutnya Mas, Benar. kira-kira nih dari hal-hal seperti fleksibel tadi, Mm, peminimalisasiran dana seperti itu. mm. Untuk itu yang tadi kan dibicarakan oleh Mas Alvin sendiri kan, dari pendapat Mas Alvin Ya sendiri. Nah, benar. selanjutnya untuk eh, apa ya, skop nasional lah, untuk Indonesia sendiri, apakah bisa merasakannya itu secara merata atau bagaimana, Mas? Artinya Indonesia secara keseluruhan sudah bisa menerima aspek positif itu atau justru sebaliknya ada skop-skop kecil yang ternyata belum siap menerima itu seperti itu kira-kira Mas. Benar. Saya kalau skop nasional itu saya tidak bisa menghitung ya datanya itu bagaimana. Terus permasalahan setiap mahasiswa itu tidak bisa saya bisa lihat semua. Tapi kalau dari Unisma, di situ kan banyak mahasiswa yang dari daerah gitu ya, Iya, daerah Kalimantan, daerah Papua dan semacamnya. Sehingga saya melihat di Unisma itu juga wajah Indonesia juga karena bermacam-macam daerah yang kuliah di sana. Sehingga kalau kalau melihat teman-teman saya yang dari daerah itu, salah satunya dari Papua, itu tidak merasakan kenikmatan daring ini. Karena di sana apa ya kegelisahan mereka itu kesannya sinyal terus gitu, setiap hari sinyal. Yaitu tidak ada pemerataan di sana Indonesia dalam hal itu, sehingga daring itu hanya untuk orang-orang yang sudah desa-desanya yang sudah maju gitu. Maksudnya maju itu ada sinyal dan semacamnya. Di daerah-daerah pelosok Kalimantan dan semacam itu tidak merasakan itu. Gitu. Sehingga ya tidak merata lah kalau saya bilang tidak merata itu. ya. Berarti ini bisa menjadi PR untuk pemerintah ya, untuk kedepannya mungkin. Ya, Benar-benar. Kalau pemerintah dari kemarin ya keluar dari permasalahan ini solusinya selalu memberikan kota bagi kita. mm-mm. Kota. Tapi apa guna kota dari Papua kalau nggak ada jaringan? Mereka mau Ya, ngapain? ya, ya, Kota benar, benar, banyak. benar. Ya. Kasihan kan? Oke, ya. Mungkin Hmm. cukup sampai di sini dulu Mas bincang-bincang kita. Mungkin nanti juga next time bisa melakukan panggilan video call lagi seperti biasa ya. Nah, Oke, terima ya. kasih atas waktunya Mas. Semoga aktivitasnya dilancarkan ya. Ya, terima kasih. Saya Siap. tutup Main ya main video malam callnya. kapan-kapan ya. Oke, Main siap. main malam. Siap, Ditunggu. siap, siap. Oh, oke, siap. Oke, saya akhiri ya Mas ya. Siap, siap, siap. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itulah tadi pembicaraan singkat kita seputar abilitas pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini bersama pembicara kita Mas Alvin Khair tadi ya. Jadi seperti yang Mas Alvin Khair tadi katakan bahwasanya tidak selamanya
masa COVID-19 ini membawa dampak negatif khususnya di jenjang pendidikan. Karena pada dasarnya kita masih bisa merasakan aspek-aspek positif ya, seperti fleksibilitas dan peminimalisasiran dana seperti itu. Namun ini yang menjadi PR bagi pemerintah dari skop-skop kecil dari Indonesia itu sendiri. Ternyata masih banyak yang belum bisa merasakan aspek positif ini secara menyeluruh seperti itu ya. Semoga ini menjadi PR bagi pemerintah untuk kedepannya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, and share. Ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.